Syirik. Ini mungkar. Bahkan ini kemungkaran yang paling mungkar. Itu syirik. Maksiat yang paling maksiat adalah syirik. Dosa besar yang paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau menduakan Allah, atau dia berdoa kepada Allah, dia berdoa juga kepada yang lainnya, atau dia beribadah kepada Allah, dia beribadah juga kepada yang lainnya. Ini syirik. Ini perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang paling besar. Contoh mungkar yang lainnya, bid'ah. Bid'ah ini mungkar. Yang mengatakan bid'ah ini mungkar adalah Rasulullah SAW. Rasul mengatakan tentang bid'ah itu semuanya sesat. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang belum agama, karena setiap perkara yang belum agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah adalah sesat. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim, dan yang lainnya. Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Nabi bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi berbicara sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab yang fasih, yaitu Nabi yang mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Jadi dalam Islam nggak ada istilah bid'ah apa? Hasanah nggak ada dalam Islam. Dalam Islam tidak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada. Yang mengatakan semua bid'ah itu sesat siapa? Rasulullah SAW. Jangan ditentang sabda Rasulullah dengan perkataan ulama. Kalau ada perkataan ulama, ada sabda Nabi, yang kita ambil yang mana? Yang kita ambil yang mana? Sabda Nabi jelas sallallahu alaihi wasallam. Jangan pegang perkataan ulama, sabda Nabi. Jadi bid'ah termasuk kemungkaran. Artinya bid'ah itu sesuatu yang baru dalam agama yang Nabi nggak contohkan, yang diadakan oleh manusia untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, yang mereka berlebih-lebihan dalam mereka beragama. Maka dia diberikan definisi oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam, yang dikatakan bid'ah tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Yang dikatakan bid'ah itu yaitu satu cara dalam agama yang diada-adakan, yang tujuannya dalam pelaksanaannya berlebih-lebihan dalam agama. Tujuannya berlebihan dalam agama. Yuqsadu bisul al-mubarak fi ta'bud lillahi subhanahu, dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bid'ah. Jadi mereka mengadakan sesuatu yang baru yang Nabi nggak contohkan, tujuannya berlebihan dalam ibadah kepada Allah. Di dalam kitab Al-I'tisam oleh Imam Asy-Syatibi. Jadi orang melakukan perbuatan bid'ah ini tujuannya, ya semua mengatakan tujuannya apa? Baik. Tapi apakah setiap yang baik itu benar? Tidak. Tetap syarat ibadah itu berapa syarat ibadah? Syarat ibadah berapa? 2. Yang pertama apa? Ikhlas. Semata-mata melakukannya karena Allah. Yang kedua apa? Ittiba. Kalau hilang salah satunya diterima atau tidak? Tidak. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Kalau dia ikhlas tapi nggak ittiba, diterima nggak? Tidak. Atau dia ittiba tapi dia tidak ikhlas, diterima apa tidak? Tidak. Jadi ini penting dalam kita beragama ini. Ini dasar-dasar dalam kita beragama yang harus kita ketahui. Sebab kalau enggak, ya akan sesat. Karena Nabi mengatakan setiap bid'ah itu apa? Sesat.
Dan ini kemungkaran. Tapi di masyarakat kita dianggap bid'ah itu semuanya apa? Baik, semuanya hasanah. Kalau bid'ah itu hasanah, ya orang bikin lagi yang baru terus. Makanya nggak ada berhentinya. Terus setiap tahun nambah berapa bid'ah? 1000 bid'ah setiap tahun nambahnya. 1000 bid'ah. Tahun berikutnya nambah lagi. Sama seperti orang yang datang ke kubur-kubur wali. Nggak ada yang pernah mengingatkan bahwa itu perbuatan syirik. Bukan ziarah kubur loh. Ziarah kubur masyru', disyariatkan. Tapi datang ke kubur-kubur wali, kuburan habib, kuburan kiai, kuburan ajengan, kuburan tuan guru. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah.